Oke. Nah, oke. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita udah sempat live di Instagram, cuma ada kendala. Kita jadi format baru. Kita pakai video call ini. Jadi lebih apa ya? Lebih lebih enak aja sih. Menurut gua kalau pakai video call. Nah, untuk tema kali ini yang kita bahas adalah kartu import sama kartu lokal. Hmm. Ini sebenarnya ini Mik, yang gue bilang tadi waktu live Instagram, gue tuh sebenarnya gak tahu menau kenapa orang-orang bisa mengebahas kartu import sama kartu lokal. Kenapa mereka mengcompare uh, dua benda yang sebenarnya yang sebenarnya tuh nggak ada pengaruh sama sama performa kita, terus cara belajar kita itu nggak ada ngaruhnya gitu. Keduanya juga sama medianya juga sama-sama dari kertas gitu. Cuma yang membedakan adalah ada beberapa hal yang membedakan gitu doang. Cuma memang kartu impor menurut gua ya, kartu impor itu ada kelebihan ada kelemahan. Kartu lokal juga sama, ada kelebihannya ada kelemahannya. Nah, menurut lo kenapa orang-orang ngebahas ini? Ya, tadi seperti yang aku udah bilang ya, apa ya, kadang-kadang a new magician itu merasa bahwa menjadi seorang pesulap itu ditandai salah satunya dengan kita memiliki kartu ya bisa dibilang kayak merek lah ya, bicycle, talihu dan sejenisnya yang ya kalau bisa dibilang secara finishing, secara quality mungkin oke. Dan banyak magician yang menggunakan kan waktu pas di TV kita lihat siapa itu pakai si A pakai, si B pakai, si C pakai. Nah, masalahnya di sini yang saya temui di lapangan itu magician baru ini itu berpikir gini, wah kayaknya keren nih kalau misalnya aku punya bicycle beli gitu. Nah, lucunya gitu loh, lucunya mungkin ini kalau dari sudut pandangku loh ya, ini no offense, sama sekali no offense. Jadi saya tidak mendiskriminasi siapapun, saya tidak mendiskreditkan siapapun, tolong ya. Begitu kartunya datang, ya kan dia buka, dia wah enak ya ternyata ya, kesan pertama wah enak bisa gini. Lama-lama dia berpikir, waduh kalau kartunya kotor gimana, kalau kartunya ngembok gimana, kalau kartunya begini begitu gimana. Akhirnya yang terjadi ditaruh, dimasukin ke laci, dimasukin ke rak, gitu, dipajang. Nah, sekarang pertanyaanku, apa bedanya Anda dengan kolektor kalau begitu? Tapi koleksi cuma satu. Loh, ini no offense loh ya, no offense. Karena dulu ya, waktu pas aku zaman komunitas, ini aku jujur, aku nggak pernah beli bicycle, nggak pernah. Dan punya bicycle dulu punya, tapi punyanya itu karena aku masih bicycle pertamaku itu punyanya salah satu senior yang ceritanya dia beli bicycle, terus karena aku kan berguru sama dia, terus dibilangin nih kamu mau nggak, ya udah, tapi bicycle-nya udah agak lusuh gitu kan, udah agak lusuh, tak pakai berkali-kali, tak kasihin temanku lagi, tambah lusuh ya, tambah lusuh. Nah, bicycle kedua itu waktu itu ceritanya aku dapat dari temen satu komunitas juga, karena dia itu suka banget beli kartu, terus pas dia beli kartu bicycle kan, dari situ dia mikir kok kayaknya bicycle-nya kayak kurang ya, akhirnya dia beli second poker bicycle yang itu dikasihin kan. Terus bicycle yang berikutnya ini kenapa aku inget banget, karena ya hanya itu momen aku punya bicycle,
bicycle berikutnya itu aku dikasih sama temen temen salah satu teman yang sering ketemu pemilik magic shop juga, ya kan, dikasih lah, ya kan. Terus habis itu karena aku bosan, saya jual. Oke, berarti gini, kalau gua sorry kalau salah, lu benerin ya. Berarti menurut lu kenapa hal ini dibahas? Karena pesulap-pesulap baru itu menganggap kalau kita punya kartu import, kita tuh terlihat lebih keren daripada orang-orang yang pakai kartu lokal gitu. Iya, salah satunya mas, gitu loh. Salah satunya. Ada banyak hal yang menurutku tuh kayak aneh gitu loh. Tapi ini salah satunya itu. Gini, kalau zaman gua ya, gua masuk komunitas, gua memang selalu pakai kartu lokal kan. Terus yang gue bilang yang mengurus komunitas ini tuh bilang, lu sebaiknya beli bicycle deh. Terus gue tanya, kenapa harus bicycle gitu loh kan? Karena bisa defending tuh, bisa defending, di spray juga bisa gitu kan. Terus gua mikir, emang kartu lokal gak bisa ya? Terus gua coba beli kartu lokal. Memang waktu itu gua belum bisa vending, ya hasilnya juga masih berantakan gitu. Nah kayak gini lah. Terus gua gini, karena waktu itu gua memang bisa dibilang uang jajanku itu nggak cukup untuk buat beli kartu bicycle kan. Waktu itu aku belajar tuh masih The Master tuh masih lagi naik-naiknya, jadi semua alat sulap tuh mahal. Terus aku bilang, wah gak mampu nih aku buat beli bicycle, kapan-kapan aja lah memang ada rezeki. Terus temanku tuh beli bicycle standar, gue pinjam, gue giniin sekali, kok bisa vending gue mikir, oh emang beneran kalau pakai bicycle tidak bisa vending. Coba gue berkali-kali memang nggak bisa vending, cuma memang itu kebetulan aja vending gitu, bisa nge-vending gitu. Di seberat pun juga kebetulan gitu. Terus langkah gue adalah gue cari tutorial dan yang fondasi. Gue cari video tutorial tentang fondasi sulap, yaitu cara ngegrip kartu, cara cutting, terus cara panning, cara thread spring dan lain-lain gitu kan. Gue pelajari semua itu, dan memang ternyata gue lupa videonya itu apa, gue lupa. Terus dia bilang pakai kartu apa aja tuh bisa tuh, kalau memang pivotnya benar. Pivotnya benar. Nah gua ikutin, gua pakai kartu, gua ambil kartu lokal gua, kartu biasa ya, kartu warung ini, gua vending, memang bisa gitu. Oh ternyata bisa, nggak harus bicycle, bisa gitu. Nah terus kedua, kenapa gua akhirnya pindah ke bicycle, karena apa? Kan kita berkomunitas nih, di komunitas semua ngeluarin kartu, deng, semuanya bicycle. Ada yang bicycle custom, ada bicycle ghost, bicycle scorpion. Itu kan waktu itu kan masih bicycle scorpion, bicycle ghost, terus bicycle vintage. Akhirnya karena gue anjir, masa gue ngeluarin kartu wayang, kartu flower gini doang kan.
akhirnya gua nabung gua beli kartu second poker. Second poker gua masukin ini, dan orang komunitas gua itu nggak pernah ngomong lu kan dulu baru kan, iya, bahkan mereka tuh nggak tahu kalau ada kartu second poker. Ini apa kan, bebas sih cuma second, Iya itu sih. maksudnya itu apa, bekas? Enggak, kartunya nggak bekas, kartunya itu baru, cuma apa ya, bahasa kasar, Potongannya nggak rapi ya. bahasa kasarnya tuh kayak produk yang nggak lulus apa ya, lulus sensor lah gitu lah. Nah, iya, nggak, maksudnya itu nggak layak untuk dijual, masuk ke standar atau retro-back gitu loh. Gua bilangin, oh ada ya, ada gitu loh. Terus dia mainnya juga defending dan dari bahan juga sama gitu loh. Dan teman-teman gua, aku nanya, loh kartu lu yang biasanya kemana? Ya, gua gak enak beli apa yang lain pakai bicycle, gua pakai kartu biasa. Ya nggak masalah gitu loh. Masa kita berteman hanya cuma karena kartu gitu. Kartu lu beda, Iya. lu bukan golongan kita, yang nggak mungkin. Gitu loh. Bukan dulu. Bukan golongan kita, mungkin itu nggak mungkin. Maksudnya gini, kenapa aku bilang tadi kartu impor sama kartu lokal ini ada kelebihan sama kelemahannya? Adalah gini, kalau gua perform sama, anggaplah orang kampung lah, teman-teman gua di kampung lah, gua main pakai kartu butterfly punyanya Ondrej. Ya. Gua main, pasti ngomong kartunya khusus ya. Oke, gua ganti pakai NOC, kartu sulap ya. Ya. Sudah kartu sulap ya. Terus dia ngomong gini, kalau lu memang bisa sulap nih pakai kartu, dikasih kartu warung. Bukan dikasih, no, kartu bicycle mainin, enggak. Jadi Gitu mereka tuh lebih masalahnya. percaya kalau kita pakai kartu yang biasa mereka lihat. Kartu biasa. Lihat. Iya. Kalau kita pakai kartu yang aneh-aneh, itu mereka pasti akan mikirnya juga aneh-aneh. Ini kartu sulap, kartu khusus, kartu udah di setting gitu lah. Kartu alat lah. Gitu. Nah itu pasti mereka mikirnya kayak gitu. Cuma memang kelebihannya memang banyak variasinya, banyak desainnya. Terus secara kualitas bagus, secara finishing bagus. Kartu lokal nggak ada finishingnya. Ya. Kalau kartu luar ini memang ada finishing. Bahkan aku pernah dengar cerita temanku, ada sebuah kartu itu diproduksi di negara A, finishingnya di negara B. Makanya kartu itu bisa jadi mahal karena itu. Yo, ongkosnya. Nah itu kenapa kartu lokal itu apa ya? Ya, dan kelebihannya itu kartu lokal menurut gue ya, kartu lokal memang ini. Kelemahannya adalah secara kualitas tuh dia dibilang jelek. Kalau kita beli kartu bicycle, anggaplah kita bicycle, kita mainin kartu bicycle bisa bertahan 1 bulan sampai 2 bulan kalau kita pakai terus. Kalau kartu lokal kita pakai sebulan, di bagian ini itu udah kotor banget, Hitam kan. hitam gitu loh. Terus kelebihannya adalah itu, kalau kita main Pak sama orang-orang yang biasa nemuin kartu kayak gini, mereka lebih percaya. Iya, makanya kan. Meskipun kartu ini kita Ya. setting, kita bikin Ah, bikin supaya Iya, susunan menciptakan tertentu sebuah lah ya. efek yang bagus gitu, mereka nggak akan curiga gitu, karena ini kartu biasa mereka lihat betul. gitu. Nah, kalau menurut gua adalah gini, nggak perlu dibanding-bandingin, karena kartu itu cuma media doang gitu loh. Untuk apa gini, ini alat sorry, gitu. Kartu itu cuma media doang, bukan alat bantu untuk menambah skill lo, bukan
Iya. Bukan lu pakai kartu mahal terus apa namanya, sulap lu menjadi lebih baik, enggak. Sulap lu Enggak sama sekali. sulap lu Ya baik, sama. sulap lu baik enggaknya tuh tergantung dari cara lu latihan, cara lu belajar, bukan dari berapa mahal kartu lu, enggak. Gue pernah lihat kompetisi online di Bigo Live, itu pesertanya pakai kartu mahal-mahal. Dia pakai kartu mahal-mahal, cuma dia mainnya kayak gitu, udah gua uninstall aja tuh Bigo. Cuma karena ya itu, lu kartu lu bagus, kalau main lu norak juga orang juga males nonton gitu. Iya benar. Ini kartu tuh bukan kayak ini apa ini, kayak lu beli Lamborghini, enggak. Kalau lu Lamborghini meskipun muka lu jelek kayak apapun, lu kelihatan keren. Kalau kartu Ya, lu ada mahal, price-nya kan. kalau lu semahal apapun lu nggak akan terlihat keren kalau skill lu kayak gitu-gitu doang. Iya. Gitu sih. Jadi import atau lokal tuh nggak perlu diperdebatkan, karena ya banyak hal yang harus diperdebatkan, banyak hal yang lebih penting diperdebatkan daripada kartu import atau kartu lokal. Tuh. Menurut lu? Nah, ya, jadi apa ya? Tadi kan udah dibahas juga kan soal yang sama sih sebenarnya, kalau aku setuju. Jadi kita ketemu sama orang, kita pakai bicycle, kita pakai taliho, NOC, apalah, mungkin bicycle juga customnya kan banyak, Sentinel, ada propaganda, ada apa, keluaran dari Eleven, keluaran dari Penguin Magic, keluaran dari ini itu, sama gitu loh, nggak ada bedanya. Yang mereka lihat itu pasti justru kayak, oh ini kartunya nggak pernah dilihat nih, kartu putih pasti kartu ini, pasti kartu itu. Sebenarnya ya itu tadi gitu loh, malah jadi kecurigaan. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita mau bilang, ya kita bisa bilang gimmick lah ya, gimmick yang gimmick yang dibuat dengan kartu lokal itu banyak gitu. Banyak. Kenapa dibuat seperti itu? Karena untuk menyamarkan gitu. Jadi kalau misalnya ada orang lihat, oh ini kartu biasa nih, berarti bukan kartu nano gitu. Jadi pertahanan pikiran mereka untuk membuat kesan bahwa kartu itu spesial, kartu itu khusus, kartu itu begini, kartu itu begitu, nggak akan ada gitu. Nah, tapi jujur gini loh, yang aku kadang-kadang itu ya apa ya, dibilang sebel ya enggak ya, tapi kayak ngerasa aneh. Itu karena itu juga terjadi sama aku juga ya, karena aku juga mungkin dulu melihat kayak kalau punya bicycle keren, punya bicycle keren, tapi ujung-ujungnya kenapa aku tadi mengatakan bahwa ujung-ujungnya juga ditaruh, ujung-ujungnya juga nggak dipakai, disimpan, jadi segala macam, karena ya kita cuma punya satu itu, kecuali kita stok satu kotak gitu loh, satu karton, satu apa namanya, mungkin berkarton-karton, kita mau buang-buang, kita mau kita mau pakai segimana pun kita nggak akan rugi gitu. Itu yang itu yang mungkin poinnya yang utama juga. Nah terus gini, aku juga dulu pernah sharing gitu ya, aku lupa sama siapa. Jadi kalau misalnya kita bilang kartu ini koneksi buruk, kenapa? videonya terjeda, Enggak terkoneksinya kan. Oke. Jadi gini, yang kedua, waktu itu aku lupa sharing sama siapa, kalau nggak salah sama sama Leon, nggak salah, sama Leon, Andreas Leon. Ya, dia itu kan salah satu kolektor juga kan, salah satu kolektor, ngerti banget sama kartu, terus jago juga dalam permainan kartu, dan dia
punya satu pandangan yang sama. Mungkin hampir semua magician yang mungkin lebih senior dan udah lama di berkecimpung di dunia sulap akan mengatakan hal yang sama, bahwa sebenarnya bicycle itu ya kartu lokal sebenarnya gitu. Tapi lokal Amerika gitu. Lokalnya Amerika. Iya kan, lokal Amerika, bukan lokal Indonesia. Kalau lokal Indonesia tadi yang sudah disebutkan ya. Kalau dulu tuh apa, B ya? Iya, itu B terus bicycle, ya beberapa gitu loh. Tapi yang sering temuin itu kan di bicycle itu kan, ya itulah. Ya memang kalau misalnya lebih expert di kartu, dia bisa menjelaskan kenapa ini ada begininya, ada begitunya gitu. Tapi karena aku juga bukan expert di kartu ya, so aku ngomong dengan apa yang aku pahami aja. Satu hal yang mungkin mengganggu otakku ya, ini sorry to say, kayak tadi Mas Randy juga udah bilang kan, kartunya bisa di pending, kartunya bisa di spread, kartunya lebih licin gini segala macam. Terus apa hubungannya gitu loh, maksudnya ya Allah. Maksudnya tuh gini loh, kalau itu kartu bisa di fan, terus magician yang baru ini yang katakanlah masih alay, karena aku juga dulu pernah alay sebagai magician, mengganti nama Facebookku dengan nama yang sudahlah gitu ya gitu. Tapi itu nanti kita bahas di episode lain lah gitu. Tapi banyak sekali magician itu yang terus akhirnya post gitu kan, post ya dulu paling terkenal kan Facebook lah ya, post foto profilnya fanning gitu, foto profilnya display gitu kan. Ya enggak apa-apa gitu loh, tapi kok alay gitu. Iya gitu kan. Aduh ya Allah. Okay. Itu karena iya tau, karena mereka merasa bahwa kartu ini bisa di fanning nih, apa foto gitu, post gitu kan segala macam. Nah masalahnya gini, kalaupun itu kartu bisa di fanning, bisa di spread, terus fungsi lainnya apa gitu loh? Fungsi lain daripada spread, fanning, spring, whatever lah gitu loh. Fungsi lainnya apa selain itu? Halo gitu loh. Tolonglah gitu loh. Kartu lokal itu juga ya bisa juga gitu loh. Ya memang sih beberapa kartu lokal memang ada yang finishingnya agak lebih seret gitu ya, karena tidak mengandung salam tempel ya. Cuma itu bagus buat belajar floris, katanya bagus buat belajar floris kan, karena kan dia nempel tuh. Kalau kartu licin gini pasti jatuh. Iya jatuh gitu. Nah ya gini, tadi kan disebutin soal floris ya, bicara soal floris tadi juga sudah disebutkan, kartu itu tidak menambah skill Anda, tidak menambah kemampuan Anda, itu hanya menambah pride dalam diri Anda, tapi tidak dalam diri orang lain yang menontonnya, saudara-saudara. Tidak sama sekali. Jadi gua simpulin gini, lu milih kartu lokal atau kartu impor, kartu lokal juga banyak desainnya, banyak mereknya. Kartu impor juga banyak desainnya, banyak mereknya gitu. Lu lebih suka ini, lebih suka impor atau lebih suka lokal, ya itu subjektif aja gitu. Karena balik lagi lu nyamannya pakai kartu yang mana gitu. Lu pakai kartu nyaman yang mana, tapi pesan gua adalah lu nggak boleh ngejudge orang ya lu pakai kartu impor, ya lu pakai kartu lokal. Lu gak usah mengganggu kenyamanan orang kalau lu gak mau kenyamanan lu gak mau diganggu gitu. Iya benar. Makanya gue bilang gini bukan karena gue pro ke kartu lokal atau pro ke kartu impor, enggak, sama sekali enggak. Karena bagi gue ini perdebatan yang gak masuk akal aja, gak ada fungsinya aja gitu. Tapi gini Pak, kayak ada dua bocah, kayak ada dua bocah kalau kan gini, baju gue lebih bagus, baju lu jelek, beli di pasar
Wah, ini loh baju gua beli di mall kayak gitu, kayak dua bocah lagi itu adu argumen aja gitu. Kan lucu gitu. Ngapain ngebahas baju lu dari mall atau baju dari lokal gitu, apa dari pasar gitu. Iya betul, setuju kalau itu. Tapi gini, ada satu poin yang mungkin akan menjadi rancu dan akan menjadi sebuah perdebatan kalau poin ini tidak dikatakan ya. Tadi kan aku kan sempat mengatakan gimmick-gimmick itu sudah dialihfungsikan, maksudnya yang tadinya versi impor ke versi lokal gitu kan. Aku kan tadi mengatakan seperti itu, tapi ya ada beberapa pengecualian mungkin ya. Ada beberapa pengecualian yang memang aku nggak tahu maksudnya ini benar atau tidak ya. Tapi kayak desainnya itu memang ada yang dibuat standarnya dengan kartu yang itu gitu. Karena kemarin kan aku kan ya di ruang waktu juga sempat diskusi dan ada yang ngomong, aku kalau bikin gimmick yang pakai kartu lokal itu ada ada tingkat ketebalan yang memang tidak bisa dipakai, jadinya makanya aku pakai kartu yang mungkin ketebalannya pas gini segala macam. Tapi kalau kartu aku mungkin jarang menemukan ya. Ini sedikit intermezzo. Beberapa gimmick yang mungkin general kayak mungkin money ya, duit itu kebanyakan itu hampir tidak bisa di custom, malah hampir tidak bisa di custom dengan kita bisa bilang currency ya, dengan pecahan yang ada di ada di luar dari gimmick standarnya dia. Rata-rata itu pakainya kan dolar ya kan? Misalnya contoh seperti itu, ini hanya permisalan pakainya dolar, terus dia mengatakan ini bisa dipakai dengan pecahan mata uang manapun, tapi rata-rata di situ contohnya dolar hitungannya tetap dolar, mungkin dolar Kanada, mungkin yen gitu kan, mungkin uang mana gitu, itu masih bisa di custom. Tapi kalau untuk beberapa gimmick itu yang tadi aku bilang kan dolar itu ada beberapa yang mungkin karena dia warnanya itu bisa menyamarkan warna lainnya. Kayak contoh misalnya warna dolar itu kan dari $1 sampai ke 20 dolar itu ada berapa? Sampai 100. Itu kan warnanya sampai 100 itu kan warnanya hampir mirip semua kan. Nah, itu nggak bisa di custom gitu. Tapi kalau kartu sendiri itu aku juga menemukan kelemahannya. Oh, ini aku ingat. Jadi gini, waktu itu ada salah satu customer dari salah satu toko yang mana aku juga pernah beli di tokonya. Nah, ceritanya itu kalau nggak salah aku taunya itu dari si pemilik tokonya, kalau nggak salah aku lupa. Jadi waktu itu dia bilang gini, waktu itu ada orang itu beli ya kan gimmick yang gitu aku lupa. Kalau harga originalnya itu hampir sekitar 500 sampai 600 ribu. Wow. Satu deck. Nah, yang versi lokalnya itu hanya 120 ribu, perbandingannya sangat jauh sekali ya. Okay. Nah, begitu sampai rumah si customernya ngomong, apaan nih gimmick cuma kayak gini doang gitu kan, jelek banget ini. Si pemilik tokonya ngomong, mas ngacau mas, modal berapa gitu loh, modal yang originalnya aja udah 500-600 ribu lah, kamu punya uang 120, ya saya kasih yang versi lokalnya gitu. Oke gini. Iya. Lu bilang ini keluar dari konteks ya. Ini lebih ke barang impor sama barang lokal itu jadinya ke barang lokal sama barang lokal impor atau lokal. Soalnya gua waktu dulu itu kerja di Jakarta, bos gua tuh sering banget beli
gimmick, bisa, gua nggak mau nyebutin gimmick ya, maksudnya beli permainan-permainan original dari mereka. Ya, betul. Datanya adalah pas dari sini tes, anggap aja ini, tahu permen ini enggak, punyanya Heisen Chen tadi, jadi tadinya belot jadi merah. Ya, tahu. Nah, itu nggak bisa dimainkan di Indonesia. Oke. Awit nanya, Pak, kenapa lu gak mainin ini? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa gitu? Lu pernah nggak nemu orang jualan ini di Indonesia? Tidak pernah sih ada permen mereknya ini di Indonesia. Nah itu alasannya itu. Anggap aja gini, Oke. di luar ada TikTok,